Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya para subscriber yang selalu menunggu cerita-cerita atau kisah-kisah yang saya sampaikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, 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 selalu dalam ridha dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin 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 Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menceritakan seorang sarjana jurusan sastra Arab. Sarjana tersebut pernah kuliah di Universitas Negeri Malang atau UIN Malang. Seorang sarjana yang jurusan sastra Arab tersebut di saat mencari suatu pekerjaan, ada yang memintanya atau menyuruhnya untuk menjadi seorang dosen di sebuah perguruan yang ada di NTB. Disuruhnya si pemuda tersebut untuk menjadi seorang dosen di sebuah perguruan tinggi yang ada di NTB karena melihat kecerdasannya dan kejujuran serta kepintaran, kemudian mentalnya cukup dan komunikasinya lancar bila menjelaskan, cukup untuk dimengerti oleh para mahasiswa. Kalau sarjana sastra Arab tersebut menjelaskan tentang suatu permasalahan, sehingga sarjana tersebut disuruh atau diminta untuk menjadi seorang dosen. Namun sarjana tersebut menjawab bahwa saya kurang cocok untuk menjadi dosen, saya lebih baik atau lebih cocok, merasakan lebih cocok di kantor-kantor atau di bank-bank yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Dan tidak lama kemudian akhirnya sarjana tersebut mendapat kabar bahwa Bank Muamalat membuka lowongan untuk menerima karyawan Bank Muamalat pada tahun itu. Lalu kemudian karena tekadnya untuk ingin menjadi seorang karyawan di Bank Muamalat tersebut, akhirnya si pemuda tersebut memutuskan terlebih dahulu untuk melakukan sholat istikharah. Pemuda tersebut di saat melakukan sholat istikharah, di dalam mimpi pemuda tersebut didatangi oleh seorang ulama besar dari Nusa Tenggara Barat
yaitu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Di saat itu, di dalam mimpi pemuda tersebut, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor untuk menyuruh atau memerintahkan kepada si pemuda tersebut agar melanjutkan cita-citanya menjadi pegawai bank muamalat tersebut. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor di dalam mimpinya, pemuda tersebut dengan yakin, ikhlas dan istiqomahnya, lalu pemuda tersebut mendaftarkan diri untuk ikut tes dalam ujian mencapai nilai yang cukup untuk menjadi bahan pertimbangan menjadi sebuah karyawan, menjadi seorang karyawan di sebuah bank muamalat yang ada di Nusa Tenggara Barat tersebut. Di saat si pemuda tersebut diuji oleh berbagai macam ujian agar bisa dipakai menjadi seorang karyawan di bank muamalat itu, ternyata ujian demi ujian yang cukup sulit untuk kira-kira menurut ukuran si pemuda tersebut bisa sukses atau lulus dalam ujian menjadi seorang karyawan di bank muamalat tersebut. Saingannya itu cukup berat menurut cerita si pemuda tersebut. Pemuda tersebut berpikir bahwa saya harus benar-benar yakin agar bisa menjadi seorang karyawan bank muamalat tersebut. Dan ternyata saingannya itu berasal dari Jakarta yang jauh lebih hebat dari si pemuda tersebut. Namun karena keyakinannya tentang mimpi yang dilihatnya di dalam mimpi, yaitu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor yang menyuruhnya untuk melanjutkan cita-citanya sebagai karyawan bank muamalat itu. Itulah yang selalu diingat oleh si pemuda tersebut. Dan akhirnya si pemuda tersebut berhasil menjadi seorang karyawan di bank muamalat yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Itulah suatu karomah yang diperlihatkan bahwa Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor itu adalah benar-benar orang yang memiliki karomah walaupun sudah meninggalkan kita dari dunia ini. Namun beliau itu karomah beliau itu nampak sekali melalui mimpi, melalui kenyataan yang pernah disaksikan oleh berbagai lapisan masyarakat. Nah, itulah cerita seorang pemuda jurusan sastra Arab di saat melamar menjadi seorang karyawan bank muamalat dengan menggunakan sholat istikharah dan didatangi oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Mudah-mudahan cerita yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, agar di setiap kita ingin melakukan suatu hal yang cukup berat
kita harus melakukan istikharah karena itu adalah merupakan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.